Jadi ilmu magnet rezeki itu juga seperti puzzle Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan ya puzzle itu misalkan dulu waktu di SD Bapak Ibu atau bahkan sekarang membelikan anaknya yang namanya puzzle, gambar misalkan gambar Power Rangers atau gambar hewan. Nah, itu kan ada banyak sekali kotak-kotak puzzle ya. Nah, sama dengan halnya ilmu magnet rezeki. Ketika semuanya sudah tersusun rapi, insya Allah jalannya rezeki akan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jurus pertama perisai rezeki sama dengan seperti meletakkan puzzle yang pertama. Jurus kedua tentang disiplin kata sama dengan meletakkan puzzle kedua hingga terbentuk apa? Puzzle yang indah. Insya Allah keajaiban akan bertubi-tubi hadir dalam keseharian kita. Insya Allah Amin. rezeki akan mengalir penuh berkah dalam keseharian kita. Tapi Bapak Ibu yang tidak jangan menunggu namanya keajaiban, jangan menunggu yang namanya rezeki ya. Misalkan tuh kita dapat bungkus permen, iya habis ini saya dapat rezeki ini nih, iya saya dapat keajaiban ini nih habis ini. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Tetap rezeki adalah efek dari apa-apa yang telah kita lakukan. Sudah rezeki itu atas izinnya Allah, kita tetap apa dalam posisi yang positif ketika apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita, kita mampu merespon semuanya dengan positif. Seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oke, mungkin Ya, ada pertanyaan Coach Novel dari Bapak Ibu yang ada di sini. itu jurus-jurus yang cukup banyak ya. Bagi mereka yang sudah apa ikut di Magnet Rezeki, maka jurus-jurus itu mungkin familiar. Tapi bagi mereka yang baru bergabung, itu jurus-jurus itu banyak sekali. Nah, kemudian langkah apa ini? Kalau katakanlah saya baru bergabung, saya belum tahu apa-apa, istilahnya baru kenal garpu tala atau perisai rezeki, terus lob dan yang lainnya belum tahu ini. Maka apa ini yang pertama-tama saya harus lakukan untuk perbaikan diri saya, terutama kan sebetulnya arahnya ke sana ya. Karena perbaikan diri itu pun merupakan keajaiban ya bagi kita Harus. gitu. Gimana nih kalau saya orang baru, Bunda Dian? Oke, Coach Novel, mohon izin banget Jeh. Saya membawanya dengan ini Coach Novel, tilawah seperti itu. Iya. Mungkin dulu saya tipe orang yang tidak mengkatamkan, tidak habiskan satu juz seperti itu ya. Mungkin tidak ada target atau apa, tapi Bismillah saya bawa dalam tilawah apa yang saya rasa nggak nyaman atau apapun, saya satukan energi yang saya rasakan itu dengan energi dalam Al-Quran. Iya, iya, Seperti itu, seperti apa ya, healing gitu ya, Coach Novel ya. iya, iya, Jadi saya baca saja itu Al-Quran, saya merasa nggak nyaman, saya merasa senang, saya merasa bahagia, saya merasa bingung, saya merasa khawatir, saya merasa gerusa-gerusu, saya ambil air wudhu, saya sholat tobat, kemudian saya baca saja Al-Quran. Kadang kita menangis gitu kan ya, nggak ngerti karpe piye, maksudnya kalau dalam bahasa seperti itu ya, kalau dalam iya, bahasa iya. Jawa, karpe piye, tapi bismillah, satukan energi yang kita rasa dengan energi di dalam Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu akan menyerap seperti spon. Ketika Bapak Ibu merasa nggak nyaman, khawatir, gerusak-gerusu atau apapun itu akan menyerap, akan diserap, akan diganti dengan ketenangan seperti itu. Insya Allah, dan kita terus minta petunjuk kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus seperti itu ya Insya Allah. Dan kemudian bisa dirangkai dengan mempelajari ilmu magnet rezeki di audionya minimal ya Bapak Ibu, dengarkan step demi step. Kemudian setelah mendengarkan bisa konsultasi dengan para trainer magnet rezeki. Ada Coach Novel, ada Mas Buba di sini ya, dan yang lain Bapak Ibu kenal seperti itu. Seperti itu Iya, Coach Novel. iya, oke. Paling tidak berawal dari kita mendekatkan diri kepada Allah Oke, dengan cara membaca Al-Quran ya. Oke, ini sudah ada yang raise hand, Coach Bu Novel. Desi Sumarni. Monggo silakan langsung bisa buka videonya dan bisa menyampaikan pertanyaannya.
Bunda Desi Yumarni Riau. Silakan Bunda. Dari Riau. Ya, videonya silakan langsung. Assalamualaikum Bunda Dian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Desi. Saya mau nanyakan ini, Bun, yang kan ada Bunda bilang tadi kan mengenai apa orang tua yang sudah meninggal. Kan orang tua saya pun meninggal juga di tahun 2019. Jadi kemarin tuh Papa kan bilang sama saya, kalau dapat sih bangunlah rumah di samping ini, kan. Jadi selagi Papa masih hidup, selagi Papa masih sehat, bangunlah katanya gitu kan. Iya Pak, gitu kan. Jadi saya udah nabung bahan, itu kan. Terus cerita sama Pak, isi sudah bangun, isi sudah nabung ini Pak. Jadi apalagi yang kurang tuh Pak, gitu kan. Itu kurang lagi, itu kan dan nabung lagi gitu. Jadi waktu itu kata Bapak, udah aja tuh udah lengkap semuanya, sekarang tinggal nabung untuk tukang, itu kan. Terus udah nabung, jadi rencananya mau apa siap lebaran, tapi itulah Allah berkehendak lain. 2 minggu setelah kami ngobrol-ngobrol sama Bapak mengenai apa itu kan, Bapak meninggal. Jadi Bapak meninggal, saya pun udah nggak semangat lagi Bun untuk melanjutkan apa yang Bapak bilang itu kan. Jadi itulah nggak sampai sekarang nggak terlaksana, udah hampir 3 tahun lah Bapak meninggal tuh udah nggak terlaksana lagi apanya itu. Jadi kayak mana itu Bun? Apakah diteruskan lagi apa yang Papa inginkan itu atau gimana? Dan sebelumnya bahan-bahan bangunan yang saya tabung itu sudah saya betulkan ke rumah Papa. Jadi rumah Papa sudah dibaguskan semuanya. Jadi gimana itu Bun, apakah saya melanjutkan bangunnya di samping rumah Papa atau gimana atau? Bismillah. Iya Bunda Desi ya, sekali lagi turut mendoakan semoga almarhum dari Papan Jenengan selalu husnul khotimah ya. Allah tempatkan sisi yang mulia di sisi Allah. Bunda Desi sudah lakukan garpu tala juga terkait dengan persoalan yang Bunda Desi alami. Boleh Bunda lakukan garpu tala juga ya. Sebelumnya diawali dengan sholat tobat seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelum niat, Bunda sampaikan, ya Allah, aku pernah berbuat salah pada nama papanya disebutkan ya. Malam ini aku ingin menyelesaikannya dengan sholat tobat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkanlah diriku dan dirinya dengan maaf yang engkau berikan, maka jadikanlah ruhnya dia memaafkanku. Dan kemudian Bunda lakukan sholat tobat, silahkan Bunda lakukan garpu tala. Insya Allah ketika Bunda melakukan garpu tala, Allah akan memberi solusinya ya lewat garpu ayat yang terbuka. Entah itu amalan yang Allah titipkan bagaimana, kata kuncinya bagaimana, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Seperti itu ya Bunda Desi ya. Iya Bunda. Jadi harus garpu tala dulu ya Bunda. Monggo silahkan. Dan itu terkait dengan apa wasiat terakhir dari almarhum Pak Panje. Insya Allah nanti Allah akan mudahkan jalannya. Bunda jangan bingung, tetap yakin sama Allah. Insya Allah jika ada keinginan hajat untuk membangun rumah, insya Allah Allah akan mudahkan Bun keinginan Bunda, keinginan almarhum Papa. Dan insya Allah dari hasil bangunan itu kan juga bermanfaat untuk yang lainnya. Seperti itu ya Bunda Desi. Ya Bun. Makasih ya Bun. Sama-sama Bunda Desi. Bismillah, sama-sama belajar ya Bun ya. Oke. Baik, silahkan yang ingin bertanya lagi. Ya, boleh raise hand atau langsung buka mikrofon untuk langsung bertanya. Nanti saya hadirkan dalam layar. Ya, oke, Bunda Dian, ketika istilahnya kan kalau kita punya kawan atau sahabat
masih hidup katakanlah. Tapi di luar pulau kita cukup jauh, untuk kesempatan bertemunya agak susah. Apakah kita juga bisa melakukan dengan cara yang sama, Bunda? Nggih, Coach Novel, bahwa dalam sholat tobat seperti itu. Kalaupun bisa berkomunikasi setelah kita melakukan sholat tobat, bisa lanjutkan dengan komunikasi by phone seperti itu, Coach. Intinya menyambungkan ruh kita dengan salah satu sahabat yang ada di luar pulau yang mungkin silaturahminya begitu renggang, ya mungkin ada persoalan seperti itu, nggih, Coach Novel? Jadi dengan cara yang sama kita bisa lakukan, tapi kemudian disambung dengan komunikasi terhadap orang tersebut, ya. Nah, ketika problem-problem yang ada di dalam rumah tangga katakanlah itu muncul, ya. Kemudian kita mengarah ke beberapa jurus yang tadi disampaikan, yang mulai garpu tala, ke rawat terumbu karang. Kemudian nantinya kita juga menurunkan garis kebenaran dari jurus-jurus itu semuanya. Ternyata memang tidak mudah, ya. Kita harus berlatih terus menerus. Kalau dalam latihan itu nantinya ada ketidaksinkronan antara katakanlah kita, salah satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, ini di dalam satu rumah tangga misalnya, terus apa ini yang kita lakukan? Kita mungkin belajar magnet rezeki, sementara kita belum melibatkan keluarga kita, pasangan kita untuk ikut masuk dalam pembelajaran magnet rezeki, sehingga ada perbedaan pemikiran kita. Nah, ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kan ada katakanlah seorang ibu atau seorang istri, dia sudah belajar ilmu magnet rezeki dulu, maka pengennya dia menyampaikan, menasihati, kemudian seorang suami itu seperti digurui. Lah ini gimana ini sebetulnya sikap yang benar, Bunda Dian, ya? Coach Novel, seorang suami itu kan memerlukan yang namanya suatu penghargaan, kalau istri itu cukup dimengerti, dipahami seperti itu. Banyak sekali dari para alumni, para bunda-bunda yang sudah belajar duluan ilmu magnet rezeki, tapi mohon izin suaminya belum gitu. Sangat tidak mudah prakteknya, ya. Seharusnya suami saya juga ikut nih Mbak Dian, biar kita sama-sama sefrekuensi. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Tetap doakan beliau bahwa dalam sholat, ya Allah, seperti itu, ya. Ketika kita dilihatkan suami yang kadang, kamu itu sok pinter, kamu itu kemeruh, kalau dalam bahasa Jawa itu kemeruh, sok pinter gitu kan, ya, nggak apa-apa, karena memang itu masih petanya beliau gitu kan, ya. Kita tetap menghargai sambil kita terus doakan, kita terus fokus mau perbaiki diri, dan kalau saya bilang tuh walk to talk. Gimana Coach Novel? Maksudnya apa yang kita lakukan, ya, kita melakukannya, mempraktekannya, akhirnya kita tidak perlu ngomong, yang di luar kita melihat, insya Allah energi positif kita itu juga nyetrum ke mereka, seperti itu. Jadi tetap tenang, ya, para bunda-bunda yang sudah praktek ilmu magnet rezeki, terus suaminya itu belum, atau bahkan kebalikannya tuh, tetap tenang saja, terus fokus aja, kita memperbaiki diri kita sendiri. Untuk urusan di luar, ketika ada sesuatu hal yang tidak kita suka, jadikan cermin untuk diri ini, ada sesuatu nih yang harus diperbaiki, apa nih, ketika suami marah-marah, apa nih kurang tepatnya, ketika anak marah-marah, apa nih kurang tepat dalam diri. Nah, seperti itu, Coach Novel dan Bapak Ibu yang lainnya. Ini sudah ada beberapa chat Bunda Hindi, ya. Bunda Masya Hindi Allah. Nur. Nah, Bunda Hindi Nur, Masya Allah, tabarakallah, ilmunya Bunda Dian. Bisa bertanya bagaimana jika orang terdekat kita sudah meninggal. Tadi sudah dijelaskan, saya banyak dosa terhadap almarhum bapak dan almarhum suami. Masya Allah. Ini bapaknya dan suaminya sudah meninggal, dan dirinya merasa banyak dosa gitu.
Oke, Bunda Hindi Nur Nje, beliau ini salah satu alumni MR yang rajin banget kos mengikuti apa Iya, namanya kelas-kelas magnet rezeki. iya, Mohon iya. izin banget Bunda Hindi bahwa dalam sholat tobat seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum niat baca, kemudian baru niat lakukan sholat tobat, kemudian Bunda lakukan garpu tala. Misalkan ya Allah, kan merasa masih belum nyaman ya, silahkan Bunda bawa dalam melakukan garpu tala. Insya Allah Allah akan tunjukkan ya setiap teringat merasa dosa sama kedua almarhum, Bunda langsung zikirkan ayat garpu talanya. Dan yang perlu diingat, waktu saya masih ingat banget ketika Ustadz Nasrullah rawuh ke Malang. Ada Iya. salah satu sahabat dokter itu bertanya, beliau itu merasa bersalah banget kepada almarhum ibunya, apa yang harus saya lakukan? Seperti tadi, membawanya dalam sholat tobat, lakukan garpu tala, dan lanjutkan amal yang selama ini beliau sukai. Misalkan, almarhum Bapak dulu biasanya suka memberi nasi bungkus setiap Jumat. Nah, itu lanjutkan amalan beliau. Almarhum suami dulu sering bayarin rekening listrik di masjid. Nah, itu lanjutkan amalan beliau. Seperti itu. Kemudian sayangi almarhum dulu waktu hidup, almarhum itu lebih menyayangi siapa? Maksudnya pasti dong suami itu lebih dekat ke siapa. Nah, itu lanjutkan dengan menyayanginya. Almarhum Bapak lebih dekat dengan siapa? Misalkan punya sepupu atau keponakan yang dia sayangi, setiap hari raya dia belikan baju. Nah, itu lanjutkan dengan menyayanginya. Seperti itu ya Bunda Hindi, ingat banget seperti yang disampaikan Ustadz Nas waktu rawuh ke Malang seperti itu. Bismillah Baik, Bunda Hindi, semoga Allah mudahkan lancarkan semuanya. amin. Terima kasih Bunda Iya. Dian. Sama-sama Bunda Hindi. Nje. Lanjut dari Bunda Yuni. Benar sekali Bunda, di saat saya meminta ridho anak saya, ini bicara tentang menurunkan garis kebenaran dan meminta Nje, ridho pada Coach. anak. Dada ini terasa lapang dan mulai belajar mempraktikkan ilmu garis kebenaran dan disiplin kata. Mohon doanya Bunda agar istiqomah bisa bertutur kata ya, selembut Bunda Dian. Masya Allah. Azamin Fatli Robi, sama-sama belajar Bunda Amin. Yuni. Beliau ini dari Lanjut. Pekanbaru, Nje. Ya, Pekanbaru ya, Riau. Alamin. Bunda Lisa, Assalamualaikum. Maaf ikut Zoom, masih disambi-sambi. Menerapkan ilmu garpu talanya gimana Bunda? Itu dilakukan satu kali saja, terus diistiqomahkan begitu atau bagaimana? Untuk ini cara garpu tala dan prakteknya Bunda. Oke, Bunda Lisa Diana ya, Bismillah. Jadi garpu tala ini memerlukan keyakinan yang 100% ya. Tanamkan 100% keyakinan kita bahwa Al-Quran ini adalah salah satu solusi ya, salah satu media solusi atas persoalan yang Allah hadirkan, seperti itu. Intinya, tumbuhkan keyakinan 100% dan lakukan garpu tala. Seperti itu. Mbak Dian dapat ayat peringatan, intinya kok kafir, saya itu dizolimi suami saya, dizolimi tetangga saya, piutang saya belum dibayar-bayar. Ketika dapat ayat peringatan, misalkan kafir, zolim, neraka, itu jadikan cermin untuk diri ini sekali lagi, bahwa dalam diri ini ada sesuatu hal yang harus diperbaiki. Mbak Dian ini nggak cocok ayatnya ini, masa saya yang dizolimi kok keluar ayat ini? Enggak apa-apa, terima saja. Allah ingin menunjukkan kita itu kekurang tepatan yang kita lakukan. Pasti deh nanti ketika kita runut step demi step akan ketemu yang namanya ayat syifa, di mana ayat syifa ini yang kita zikirkan. Nah, gimana cara menentukan ayat syifa? Ayat optimis selain peringatan ketika Bunda baca terasa bergetar hati Bunda. Nah, itulah yang dizikirkan. Jadi yang menentukan ayat syifa yang Bunda zikirkan itu bukan saya, Coach Novel, atau sahabat trainer ya. Kami hanya mengarahkan saja, yang merasakan getarannya adalah Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Seperti itu ya Bunda Lisa. Bismillah, satu kali mantap, 100% yakin Allah akan menyampaikan pesan cintanya lewat garpu tala yang Bunda lakukan. Seperti itu. Kemudian ini Bunda, kalau nggak di grup, Bunda Tati dari Kuningan. Bunda mohon ditulis niat
untuk permohonan maaf sama orang-orang yang sudah meninggalnya. Terima kasih. Jadi pada saat melakukan tobat, terus kemudian menghubungkan atau menyambungkan ruh kita dengan beliau-beliaunya, terus kata permaafan itu seperti apa, mohon dituliskan. Atau nanti bisa disampaikan aja, Bun. Nanti saya tulis di YouTube ya. Biar bisa kebaca. Monggo silakan Bunda. Terima kasih banyak Coach Novel. Jadi terkait dengan permintaan maaf ya, ini terkait dengan salah satu jurus yaitu terumbu karang. Bapak Ibu sudah tahu kan pola rezeki yang Allah hadirkan dalam keseharian kita adalah ketika kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Keberadaan kita untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain, itu insya Allah rezeki akan mengalir deras dalam keseharian kita. Tapi ketika kita berpersoalan dengan orang lain, kata-kata kita menyebabkan orang lain terluka hatinya, itu otomatis menghancurkan terumbu karang kita sendiri, merusak rezeki kita sendiri. Ingat banget dengan yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah, coba Bapak Ibu tulis ya. Tulis yang pertama adalah orang yang pernah menyakiti kita. Ketika Bapak Ibu mampu menuliskan itu, berarti masih ada rasa yang belum clear gitu kan ya, belum terhubung ruhnya. Silakan Bapak Ibu tulis yang pertama, orang yang pernah menyakiti kita. Ketika Bapak Ibu mampu mengingat namanya, aduh Mas Buba ini pernah menyakiti saya, Coach Novel pernah menyakiti saya, seperti itu. Itu berarti terumbu karang kita belum rapi Bapak Ibu. Bismillah rapikan dengan cara, coba yang pertama Bapak Ibu tulis orang yang pernah menyakiti kita. Kemudian orang yang pernah kita sakiti. Mbak Dian banyak, lebih dari 2 orang, enggak apa-apa, tulis saja. Kemudian orang yang bermasalah dengan kita, punya persoalan dengan kita. Itu silakan Bapak Ibu tulis nama-namanya siapa saja. Orang yang belum bisa kita penuhi janjinya. Misalkan kita punya janji belikan sepeda pada anak tahun kemarin belum bisa. Silahkan ditulis. Kemudian orang yang pernah bersaing dengan kita. Ini ada nih teman saya bersaing terus sama saya, merasa gitu. Silahkan tulis nama-namanya siapa saja. Orang yang menginginkan kehancuran kita. Mungkin ada di luar sana ada orang sahabat yang menginginkan kehancuran kita. Mereka ingin lebih tertawa ketika saya susah, mungkin seperti itu. Yang ke-7, orang yang pernah kita gosipi. Nah ini, ini banyak banget mungkin list nama-namanya. Silahkan Bapak Ibu tulis namanya sebanyak-banyaknya. Dan 1 orang silahkan Bapak Ibu bawa dalam sholat taubat. Tadi sebelum Bapak Ibu membaca niat, silahkan Bapak Ibu menulis ya. Ya Allah, aku pernah berbuat salah pada titik-titik, sebutkan namanya. Malam ini aku ingin menyelesaikannya dengan sholat tobat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkanlah diriku dan dirinya dengan maaf yang engkau berikan, maka jadikanlah ruhnya dia memaafkanku. Kemudian baca niat sholat tobat, baru Allahu Akbar, kemudian lakukan seperti sholat tobat biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu salah satu cara untuk kita merapikan terumbu karang yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Ini terjadi Coach Novel sama saya. Sudah 25 tahun. Saya waktu SMP itu tahun berapa ya Coach Novel? Tahun 98. Saya SMP, saya mengalami persoalan dengan teman SMP saya. Jadi seperti geng-gengan gitu nah Coach J. Nah, akhirnya kita lulus SMP, kita tidak saling sapa satu sama lain. Dan ternyata saya teringat Coach Novel kemarin bulan awal mau memasuki puasa itu saya teringat, ya Allah saya punya sahabat ini, ya Allah saya bawa dalam sholat tobat Coach Novel, ya Allah saya ingat dulu pernah menyakiti, begitupun dia, saya masih ingat dengan dia mengatakan, Allah sepertinya sih simple ya anak SMP itu gimana sih ucapannya biasa saja, tapi saya bawa itu sampai 25 tahun dan dia juga bawa itu, dan ternyata tabarakallah Coach Novel, Allah hubungkan ya. Tiba-tiba dia itu japri saya, dia japri saya. Jadi salah satu sahabat itu ingin belajar ilmu magnet rezeki, kemudian masuk di grup, kemudian tahu saya masih ingat betul namanya, dan dia mengabarkan link untuk belajar ilmu magnet rezeki, memberikan nomor saya kepada sahabat yang punya persoalan dengan saya, seperti itu.
akhirnya terhubung Coach Novel. Iya, Jadi iya. dia itu sama-sama minta maaf, ya Allah Cik, saya panggilannya itu Cika ya, Iya, dulu itu. iya. Ya Allah Cik, sepurane yo, aku duwe salah nang awakmu. Dhisik aku iki awakmu ridho yo gitu kalau dalam bahasa Jawa. Ternyata sama, kita mengalami mungkin ganjalan gitu ya, 25 Iya. tahun terbawa, dan alhamdulillah Coach Novel mungkin itu ya salah satunya terbukanya itu hingga saya dapat reward ke Turki nih. Masya Ya Allah, Allah, Alhamdulillah. alhamdulillah ya Allah Coach Novel, Berarti saya tidak baru ini ya, Nggih, baru-baru ini ya. leres, leres sangat Sebelum Coach Novel. Ramadan kemarin, Masya Nggih, Allah. leres Coach Novel, Makanya tidak di sangka. pengumuman terus ini termasuk salah satu nama yang nantinya siap untuk ke Turki ya. Alhamdulillah, pangestune Masya Coach Allah. Novel, doa dari sahabat semuanya intinya ya Allah. Bismillah ya, kita sama-sama saling belajar Bapak Ibu. Masya Allah Bunda, nggak terasa ya 1 jam sudah Allahu kita Akbar. lalui. Sebetulnya banyak Nggih, sekali Coach. yang kita masih ingin ngobrol ya, mungkin para peserta juga pengen belajar bareng, bertanya gitu, tapi berhubung waktunya sudah habis, Nggih. maka insya Allah mohon izin suatu ketika nanti kita akan hadirkan lagi Bunda Dian ini Nggih, di Coach kajian Novel. online Oke. Magnet Rezeki Jawa Tengah ya. Dan Bismillah, nggih, Coach. oke, sebelum kita akhiri closing statementnya, monggo disampaikan Bunda Dian. Oke, jasa kelaikan Coach Novel J, alhamdulillah atas kesempatan sharing-sharing ya. Insya Allah Bapak Ibu kita sama-sama belajar, saling support satu sama lain, mendoakan satu sama lain. Closing statement-nya, hati yang indah akan menemukan keindahan dalam segala hal. Bismillah ya Bapak Ibu, kita sama-sama terus mendoakan satu sama lain, semoga jalannya langkah kaki kita sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Seperti itu Coach Novel dan Bapak Ibu yang lainnya. Mohon maaf jika ada banyak kurang tepatnya. J. Oke, terima kasih sekali jazakillah khairan katsira Bunda Dian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini menjadi satu pencerahan, satu insight bagi sahabat-sahabat Magnet Rezeki yang ikut hadir dalam kesempatan ini, dan nanti bisa kita sambung lagi di kesempatan yang lain ya. Okay. Dan sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan kajian kali ini. Saya Coach Novel yang memandu acara ini, juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya bagi Bapak Ibu semua, sahabat Magnet Rezeki semuanya, sehingga semuanya saling mengikhlaskan, dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa hadir kembali, kita bisa ngobrol semacam ini, belajar bareng kembali, dan kita nantinya bisa terus bersilaturahim. Baik, demikian Bapak Ibu sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.